Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham sektor finance, bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks ditutup di harga 6.650, terkoreksi 2%. Sangat dalam dan transaksi hari ini ada di 10,9 triliun. Cukup besar ya untuk nilai transaksinya, karena ya tadi Big Bang kena guyur hari ini. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ISG ternyata jebol juga, 6680 dijebol juga. Jadi golden ratio-nya juga jebol. Sekarang itu dia di 0,78 Fibonacci retracement, tapi dengan kondisi seperti ini biasanya ada 1-2 candle lagi turun baru mantul. Ya biasanya seperti itu kalau karakternya ISG turun dalam. Jadi kemungkinan besar besok kalau turun tajam lagi 6.500 ini maksimalnya berarti turun 2% lagi ya. Kalaupun dia turun 2% lagi, yang itu potensi besar mantul. Pokoknya kalau nggak besok Kamis itu sudah ada technical rebound. Tapi technical rebound apakah nembus 6.900 belum pasti, karena sudah di bawah 6.700. Kalau dia bisa kembali 3 hari ke depan ke arah 6.300 ya ada peluang ke atas. Bisa jadi offset dikit kan. Ini bisa jadi pola important and shoulder-nya. Tapi kalau misalnya besok turun tajam, ya 3 hari ke depan harus naik lagi. 6.700 minimal tutup 3 hari ke depan. Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kesempatan beli untuk Bapak Ibu yang belum punya saham-saham big cap. Misalnya besok ISG turun dalam lagi di atas 1% aja udah menarik tuh. Big cap, big bang menarik untuk spec buy ya. Mestinya kalau benar terjadi pola important shoulder ini, ya 3 hari ke depan balik 6.700, itu aja kuncinya. Kalau dia terus turun dan nggak tutup di atas 6.700, kemungkinan besar konsolidasinya area ini, area bawah. Karena ini dulunya range konsolidasinya sebelum dia rally panjang. Kelihatan ya, konsol dia naik sampai 7.400, pas tembus 6.700 itu. Jadi ke arah situ kalau ditarik trend dari atas, peaknya, all time high-nya ya sudah jebol juga ya. Jadi ya di area inilah dia konsolidasi. Mungkin 6.500 itu pertahanan terakhirnya, harusnya dijaga. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 8.775, terkoreksi 2,5%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI sekarang dia di level psikologisnya juga, tapi kelihatannya peluang besar sih 8.200. Kalau dia ke 8.200 cukup dalam ya. Coba hitung dulu. Dengan ISG, dengan kondisi ISG seperti ini, kalau ISG rebound 1-2 hari ke depan ya nggak terlalu jauh harusnya ya. Maksimal turunannya kalau 2 hari ke depan. Kalau ISG memang jebol ya area ini 8.600 8.500. Tapi kalau ISG sampai juga di 8.500, sampai juga BBRI bisa di 8.200 8.400-nya itu. Jadi kondisi seperti ini sama. Kalau ISG kembali tembus 6.700, BBNI bisa kembali ke atas 9.000-nya. Jadi seperti itu untuk BBNI, masih bisa turun. Kalau yang punya dari atas nggak masalah juga. Tinggal average down, sesuaikan dananya berapa. Misalnya mau di 8.600 habis itu di 8.200, boleh-boleh juga ya. Atur-atur aja bagaimana strateginya. Nggak masalah kalau Big Bang mau nggak pakai stop loss. Seperti itu. Untuk BBNI, langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang ditutup di harga 9.925, terkoreksi 4,1%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BMRI double bahaya juga nih ya. 9.900 yang waktu itu saya bilang toleransinya kalau gagal double top turun. Kalau ke 9.000 sih cukup dalam 10%. Dengan kondisi ISG susah kayaknya ya. Paling ini aja lah untuk BMRI ya, kalau koreksi 1-2 hari lagi, kecuali memang ISG-nya crash ya. Tapi kalau skenario-nya seperti tadi, ISG-nya mantul atau membentuk inside pola important and shoulder, ya BMRI mestinya nggak turun lebih dari 9.600 untuk BMRI. Jadi kalaupun dia ke bawah, double top-nya juga pas di 9.600 9.500 nih. Beda-beda tipis lah ya. Nah 9.400 ya itu sudah tercapai dan udah aman harusnya. Jadi seperti itu untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.710, terkoreksi 2,48%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal satu candle lagi bisa offset ya. Bisa offset nih. Support kuatnya double top juga nih kelihatannya untuk BBRI. Dengan kondisi seperti ini ya pas ya area 4.500 lah. 4.600 4.500 nih harusnya
Kalau koreksi 2 candle lagi ya nggak masalah ya. Tapi untuk naik lebih tinggi agak susah. Kalau Bapak Ibu yang nggak pakai stop loss ya sabar-sabar aja. Kalau average down ya sabar nunggu sampai profit. Potensi tetap bisa profit ya. Harga 4.800 4.500 tuh harusnya potensi profit juga nantinya. Ya targetkan akhir tahun lah, bulan Agustus ke atas itu udah bisa profit harusnya lah ya. Kondisi seperti ini, tapi ya tergantung masing-masing. Kalau niatnya trading ya nawar-nawar bawah lah ya. Di 4.600 tuh coba cicil-cicil sampai 4.500 itu kalau minat ya. Stop loss di bawah itu tinggalin aja. Seperti itu ya. Ini double top juga. Kelihatannya ya indikasi jelek juga ya. Jadi kalaupun technical rebound nanti misalnya 2 hari ke depan dia turun dulu baru ditarik, paling uji 4.700 4.750 tuh turun lagi. Jadi profitnya nggak bisa tinggi lah kalau di BBRI. Dapat 2% kalau beli di support, naik 2% 3% bungkus saja. Kalau niatnya trading jangka pendek. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang hari ini juga cukup dalam, terkoreksi 2,63% ke harga 8.325, tutup di harga terendahnya hari ini. Langsung saja ke teknik. Secara teknikal 8.300 turun 4%, agak berat ya. Kalau 2 hari 2% ISG kemana tuh? Turun dalam juga ya. Ya tapi toleransinya memang 8.200 8.000 itu untuk BBCA ya. Jadi masih bisa turun. Ini indikasinya juga bola cup and handle. Dia sudah membentuk lower high di 8.700. Target turun bisa ke trend line uptrendnya ini ya. Dan ya itu ya kemungkinan besar ke trend line uptrendnya. Support pas. Ya nih sudah saya gambar ya 7.800 8.000. Itu area menarik. Kalau mau simpan sampai akhir tahun ya beli di 8.000 7.800 tuh menurut saya sudah cukup ideal. Untuk turun lebih dalam ya kita lihat aja bertahan nggak dia di area 8.000 7.800. Untuk BBCA perkiraan saya naik, ternyata sentimen RUPS juga nggak bisa naikkan ya. Tapi BBRI kan mau bagi dividen lagi ya, nggak masalah juga nyangkut ya. Apalagi mereka leader, Big Bang ini kan leader, dapat dividen mungkin 2% 3% ya lumayan. Capital gain potensi dapat juga dengan harga sekarang. Karena juga ya kan sentimen dari luar, Silicon Valley Bank. Jadi seperti itu ya untuk BBCA. Tunggu di bawah lagi, nawar aja di 8.200 sampai ya atur Bapak Ibu aja lah di mana belinya ya. Pokoknya area 7.800 sampai 8.200 tuh area-area ideal untuk entry. Seperti itu tuh BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.195, terkoreksi cukup dalam 4%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN ya ini sudah di area support juga, tapi kemungkinan jebol. Kalau ISG polanya nanti ada tarikan turun sebentar, mungkin BBTN ini kondisinya bisa 1150 lah. Berarti sekitaran turun mungkin sekitar 3-4% lagi ada tarikan. Bisa jadi nanti tetap hari Jumat dia tutupannya di atas 1.200. Tinggal lihat 1150 bertahan nggak di atas 1150 1140 untuk BBTN. Jadi seperti itu. Untuk BBTN arahnya masih ke bawah, jebol support semenjak Januari juga, berarti dia sudah membentuk lower low, tapi kemungkinan besar 1-2 hari ke depan ada technical rebound lah. Bisa dimanfaatin cari-cari cuan bungkus saja. Seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.680, terkoreksi 2,18%. Langsung saja ke technical. Secara technical BDMN juga jebol. Kondisi seperti ini 2.500 itu support kuatnya. Pakai itu aja. Kalau mau entry cicil-cicil ya atur bagaimana cicil-cicilnya. Tapi menariknya ya belinya di bawah 2.600 sampai 2.500 ini. Jadi kalau ada technical rebound ke 2.700 tuh lumayan profitnya, kan bisa bungkus 4% kah 5%. Seperti itu aja. Trend uptrendnya sudah patah dan indikasinya juga ada pola cup and handle terbalik, sangat berpeluang ke 2.500 2.600 itu untuk BDMN. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup ARB ke harga 2.390. Secara teknikal Arto kondisi seperti ini sangat rawan 2.000 arahnya. Mungkin ada pantulan di 2.200, ada peluang mantul. Tapi mantul-mantul terbatas dengan target masih berpeluang besar karena jebol ya 2.000. Kecuali 3 hari ke depan balik lagi ke 2.400. Selama di bawah 2.400 pergerakan Arto 3 hari ke depan, minggu depan tuh ke 2.000. 2.200 2.000 arahnya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Kalau mau nawar di 2.200.
untuk Arto, atau sekalian di 2000 nawarnya. Jadi seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BTPS yang ditutup di harga 2120 terkoreksi 1,39%. Langsung saja ke teknikal. Start teknikal, BTPS jelek ya, masih turun, dojinya juga tidak menyelamatkan kondisi seperti ini ke 2000, peluang besar 1-2 hari ke depan untuk BTPS. Itu aja untuk BTPS ya, susah kalau naik ke 2200. Kondisi ISG seperti ini, peluang besar turun dulu, mungkin ada pantulan di 2000 ya, bisa dimanfaatin cuan bungkus ya, lagi downtrend cuan bungkus saja, jangan berharap profit besar. 3% itu udah cukup bagus ya profitnya, seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir, ada NISP tutup di harga 740 terkoreksi 1,98%. Langsung saja ke teknikalnya, NISP jebol 750. Ini apakah valid? Sepertinya valid. Kalaupun nyentuh mantul sebentar 750, 760 dan turun lagi. Peluang besar ke 700 untuk NISP. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.